Jakarta kian hari semakin macet. Banyak pengguna jalan mengeluh, tidak sedikit juga kelelahan. Lantaran pulang pergi ke kantor atau dari satu tempat ke tempat lain, kebanyakan waktu terbuang di jalan akibat terjebak macet atau rasanya seperti parkir di jalan. Bahkan sampai ada muncul istilah macet di Jakarta bikin tua di jalan. Nah, apakah betul memang? Kita akan bahasnya dalam Jakarta, kota termacet kedua di Asia. Ini adalah data tingkat keterlambatan akibat macet di wilayah Asia pada tahun 2023 berdasarkan laporan dari INRIX Global Traffic Scorecard. Nah, karena permintaan perjalanan kendaraan terus tumbuh lebih cepat daripada pasokan jalan raya, makanya kemacetan lalu lintas dan penundaan cenderung meningkat. Pada tingkat komuter individu, jam yang hilang mencerminkan dampak kemacetan pada pengemudi dan komuter yang pada umumnya di jalan raya. Kita lihat di sini menurut penelitian ternyata macet di Jakarta ini bikin buang waktu sampai lebih dari 60 jam. Di mana menjadi salah satu yang paling parah di Asia. Berdasarkan laporan 2023 INRIX Global Traffic Scorecard bahwa tingkat keterlambatan pengemudi di Jakarta karena kemacetan bahkan mencapai 65 jam dengan kecepatan 20,92 km per jam sepanjang tahun 2023 menurut laporan tersebut. Jakarta bahkan menempati urutan ke-10 sebagai kota dengan dampak kemacetan terparah di dunia pada tahun 2023 atau lebih buruk ketimbang 2022 yang berada di urutan ke-16. Kalau kita lihat dari data ini, Jakarta ini hanya kalah dari kota Istanbul sebagai kota paling macet di Asia. Kota Turki ini menempati urutan pertama di Asia dan bahkan ke-6 di dunia untuk urusan keterlambatan karena macet. Keterlambatan pengemudi pada 2023 bahkan mencapai 91 jam dengan kecepatan 20,92 km per jam. Nah, kondisi macet di Jakarta pada tahun 2023 bahkan ternyata meningkat bahkan mencapai 33% dibandingkan tahun 2022 yaitu 43,5 jam. Meskipun begitu kondisi macet pada 2023 sebetulnya masih lebih baik sih dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 dengan keterlambatan mencapai 80,6 jam. Nah, peringkat dampak kemacetan oleh INRIX Global Traffic Score pada 2023 ini dibuat oleh analis transportasi Bob Fishu yang mengukur pengaruh agregat kemacetan relatif terhadap populasi. Jadi parahnya dampak kemacetan terhadap suatu kota karena populasi mereka yang besar dan juga meningkatnya permintaan kendaraan pada jaringan jalan masing-masing. Jadi bagaimana pemirsa CNBC, apakah Anda setuju nih kalau berkendara di jalan Jakarta bisa bikin tua di jalan? Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, apa sih yang menjadi biang kerok kemacetan Jakarta? Kita lihat di slide berikutnya. Tanpa menyelesaikan akar permasalahan kemacetan dan juga sistem transportasi umum yang masih buruk, rasanya tidak akan bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di jalanan Jakarta setiap jam padat seperti jam masuk anak sekolah atau pergi pulang kerja jadi pemandangan biasa setiap harinya. Nah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa sebanyak 997.669 atau bahkan hampir 1 juta kendaraan bermotor dari Bodetabek masuk ke Jakarta setiap harinya. Kemudian 77,2% dari total tersebut adalah kendaraan roda 2. Sejauh ini sebetulnya sudah ada beragam alternatif transportasi publik. Namun ada beberapa yang menjadi concern masyarakat memilih kendaraan pribadi dibanding transportasi publik. Mulai dari tingkat kenyamanan, sebagaimana yang kita tahu berbagai transportasi publik seperti KRL dan juga Transjakarta pada jam kerja ataupun rush hour tuh hampir selalu penuh dengan penumpang sehingga orang harus berdempetan. Kemudian dari segi efisiensi waktu hingga belum commute atau terintegrasi sepenuhnya. Jadi ibaratnya harus nyambung dari satu transportasi ke transportasi umum lainnya yang kalau dihitung-hitung ongkosnya bahkan lebih mahal dari menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pusat, Joko Setiawarno mengatakan bahwa membenahi transportasi umum adalah solusi paling utama yang harus dilakukan pemerintah. Kemacetan berkelanjutan yang masih mendera kota Jakarta tidak terlepas dari peran warga Bodetabek yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang beraktivitasnya di Jakarta menggunakan kendaraan pribadi.
Meski sudah ada KRL, Commuter Line, dan LRT Jabodebek sebagai alternatif transportasi, namun nyatanya masih belum mampu untuk menurunkan kemacetan di Jakarta. Menurut Wakil Ketua MTI Pusat Joko Setiowarno, kondisi transportasi umum di wilayah Bodetabek ternyata belum sebaik kota Jakarta, jadi ada ketimpangan. Sehingga diperlukan percepatan program untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek sebagai wilayah penyangga kota Jakarta. Untuk itu ia berharap bahwa kepala daerah Bodetabek ini peduli untuk mengadakan layanan transportasi umum yang mendekat ke setiap kawasan perumahan dan pemukiman warga. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa harus diupayakan mengeluarkan ongkos transportasi tidak lebih dari 10% dari penghasilan bulanannya sesuai dengan standar Bank Dunia. Dengan begitu, transportasi umum ini bisa membantu untuk menurunkan angka inflasi. Kemacetan di Jakarta ternyata tidak hanya memicu capek di jalan, tapi bahkan menimbulkan kerugian ekonomi negara yang fantastis. Kita cek lagi di slide berikutnya. Kementerian Perhubungan mengungkapkan jumlah kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta, di mana Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa total kerugian ekonomi dalam cakupan wilayah Jabodetabek per tahunnya membuat uang negara hilang mencapai 65 triliun rupiah setiap tahunnya akibat kemacetan. Kementerian Perhubungan mengatakan terkait dengan kerugian memang banyak faktor. Misalnya spare part-nya, kemudian biaya ongkos atau bahan bakar yang bertambah, lalu waktu tunggunya berapa itu yang ternyata diperhitungkan terkait dengan analisis yang akhirnya muncul perkiraan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah ini. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ Gufron Kurniawan mengatakan kemacetan ini membuat bahan bakar terbuang. Emisi yang terbuang itu mengganggu kesehatan hingga menyebabkan kerugian pada komponen-komponen lain. Pemirsa, tentu saja kita harapkan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum bukanlah perkara yang mudah. Salah satu alasan klasik mengapa orang enggan menggunakan transportasi umum adalah karena kualitas transportasi dan fasilitas ruang publik yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Kita harapkan integrasi transportasi publik di Jakarta dan wilayah sekitarnya yaitu Bodetabek harus diperluas dan diperbanyak, sehingga bisa menjadikan transportasi publik sebagai transportasi pilihan masyarakat yang pada akhirnya bisa meminimalisir kemacetan dan menurunkan polusi.